Selamat datang di perkuliahan Geologi Panas Bumi dan Vulkanologi dan Geologi Geotermal untuk mahasiswa Geologi dan Geofisika UI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berkenaan dengan geologi geotermal dan energi dari panas bumi. Sebagai reference, saya akan menggunakan reference di bawah ini. Silakan kalian mengeksplor reference yang sudah tercatut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal-hal berikut ini yang merupakan capaian atau kompetensi yang seharusnya kalian miliki setelah kalian mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari energi panas bumi, yaitu dari segi sistem atau play dan lain-lain. Dilanjutkan dengan pemanfaatan dari energi panas bumi, baik secara langsung dan tidak langsung. Kemudian bagaimana kita bisa mengekstraksi energi panas bumi, peran dari geoscientist, dan aspek-aspek penting apa saja yang sekiranya berkenaan dengan energi panas bumi. Dilanjutkan dengan keuntungan atau nilai lebih yang dimiliki oleh panas bumi. Lalu pada akhir kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang potensial panas bumi baik dari segi global dan dari segi Indonesia serta prospek pengembangan panas bumi di Indonesia. Untuk memulainya, saya akan pertama menyinggung mengenai Ring of Fire. Panas bumi itu erat kaitannya dengan keberadaan Ring of Fire. Ring of Fire ini sering dikaitkan dengan adanya dinamika lempeng bumi yang ditandai oleh munculnya gunung api. Terbentang sepanjang Samudra Hindia yang mencakup Amerika bagian timur, Peru, California, lalu lanjut ke Alaska, Rusia, kemudian lanjut ke Jepang, Filipina, Indonesia, dan akhirnya ke New Zealand. Disinilah biasanya muncul potensi-potensi energi panas bumi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pergerakan lempeng yang berkenaan dengan divergensi dari tectonics itu yang terletak di EAR, di East African Rift di Kenya, dan juga Mid-Oceanic Ridge yang terletak di daerah Iceland juga bisa menjadi potensi panas bumi yang sangat kaya. Secara etimologi, panas bumi itu didefinisikan sebagai panas yang dihasilkan oleh bumi. Geo artinya bumi, thermal artinya panas. Pada dasarnya, prinsip ekstraksi energi panas bumi itu mirip seperti konsep memasak air menggunakan teko. Ada 5 komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah komponen heat source, di mana ini akan memanaskan wadahnya. Kemudian yang komponen yang kedua adalah wadah dari airnya. Yang ketiga adalah air yang mengisi wadahnya. Yang keempat adanya tutup agar panasnya tidak diloloskan ke atmosfer. Dan yang kelima adanya pathway atau jalur agar uap atau air itu bisa naik ke atas permukaan. Lalu, kemunculan air atau uap panas ke atas permukaan ini adalah yang dimanfaatkan sebagai penggerak turbin yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Memahami komponen-komponen penting di energi panas bumi, biasanya ada beberapa follow-up pertanyaan yang muncul jika kita menyinggung energi panas bumi. Seperti misalnya, dari mana sih sebenarnya energi panas bumi itu muncul, atau apakah energi itu muncul dari panas yang dihasilkan oleh magma, dan lain-lain. Akan tetapi, banyak juga yang masih salah paham tentang bagaimana kita bisa mengekstraksi energi panas bumi. Dan di sini kita akan mencoba meluruskan itu dan membantu memahami bagaimana sebenarnya energi panas bumi bisa diekstraksi dan dimanfaatkan. Energi geotermal sering didefinisikan sebagai energi yang terbarukan. Akan tetapi itu sebaiknya belum tepat, karena lebih tepat diasosiasikan dengan energi yang sifatnya sustainable, atau energi alternatif. Kalau kita berbicara tentang energi renewable, berarti energinya bisa diperbarui. Sistem perbaruan energi di panas bumi tidak secepat perbaruan energi di pembangkit listrik tenaga tipe lainnya. Energi panas bumi ini merupakan energi alternatif yang cukup menjanjikan, terutama untuk prospek ketahanan energi di masa yang akan datang. Pada dasarnya, energi panas bumi itu sering diasosiasikan dengan daerah-daerah vulkanik. Tetapi, kondisi teknologi terakhir memungkinkan bahwa sebenarnya energi panas bumi tidak perlu diasosiasikan dengan vulkanik, atau kadang keberadaan vulkanik itu belum tentu penting karena ada teknologi yang semacam HDR atau EGS itu bisa dimanfaatkan untuk ekstraksi energi panas bumi di daerah yang sifatnya non-vulkanik.
Selain itu, banyak juga yang berpikir bahwa energi geotermal itu tidak ramah lingkungan, karena dipikir energi panas bumi itu bisa menghisap dan mengambil air tanah yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Namun demikian itu tidak benar. Geothermal energy itu merupakan sistem yang tertutup. Apabila dan jika sistem tersebut diekstraksi dengan baik, direncanakan dengan matang, dan direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak merusak sistem panas buminya, baik itu sistem air dan sistem pegunungannya. Dari segi pemanfaatan, ada dua tipe pemanfaatan dari panas bumi. Ada pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Pertama, saya akan membahas tentang pemanfaatan langsung. Salah satu komponen yang sering digunakan sebagai pemanfaatan langsung adalah manifestasi panas bumi yang berupa kolam air panas. Di sini ada gambar Blue Lagoon yang terletak di Iceland. Ini merupakan air panas hasil buangan dari power plant panas bumi yang menggerakkan atau mensuplai listrik di Iceland. Dikarenakan air buangan hasil power plant itu masih memiliki temperatur yang cukup tinggi, maka air itu dikumpulkan, dilakukan treatment, dan akhirnya dibuka untuk publik sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pemandian air panas. Air panas ini memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi sehingga dikatakan bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Selain itu, di Indonesia, pemanfaatan langsung juga banyak melibatkan turisme dan pemandian air panas. Karena kan banyak masyarakat lokal yang mempercayai bahwa air panas yang mengandung belerang itu bisa menyembuhkan penyakit kulit. Di beberapa daerah, pemandian air panas ini menjadi keuntungan ekonomikal secara tersendiri. Misalnya pemandian air panas di Sariater, di Ciseeng, Kawah Ratu, Gunung Tangkuban Perahu, dan lain-lainnya. Tidak hanya terbatas di pemandian dan turisme saja, pemanfaatan langsung panas bumi juga bisa berkenaan dengan natural heating system. Jadi panas yang dihasilkan oleh sistem panas bumi itu yang tidak terlalu tinggi, bisa kita ubah sedemikian rupa, bisa kita rekayasa sedemikian rupa, sehingga kita bisa menggunakannya sebagai pengering untuk hasil perkebunan atau pertanian untuk kemudian dikultivasi. Dengan memanfaatkan prinsip heat exchanger atau perpindahan panas, kita bisa memanfaatkan panas-panas sisa dari energi panas bumi untuk mengeringkan hasil tani seperti kemiri, kopi, dan lain-lain. Bahkan di berbagai daerah di Jawa itu juga memanfaatkan panas bumi ini untuk membudidayakan jamur. Bila kita membahas pemanfaatan tidak langsung, maka kita akan membahas pemanfaatan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. Di sini kita tidak langsung menggunakan air panasnya untuk menghasilkan listrik, namun kita harus melakukan ekstraksi terhadap air di reservoir, kemudian kita mengubah airnya ke dalam energi kinetik untuk menggerakkan turbin dan akhirnya menghasilkan energi listrik. Ada tahapan untuk kita bisa mengekstraksi energi panas bumi yang digunakan untuk pemanfaatan tidak langsung. Yang pertama, kita harus melalui tahap feasibility studies yang terdiri dari geological, geochemical, dan geophysical studies. Kemudian dilanjutkan dengan exploitation yang berbentuk drilling, dan terakhir dilakukan produksi dari hasil ekstraksi air panas dari sistem panas bumi tersebut. Peran geoscientist dalam pengembangan geothermal itu sangat-sangat beragam, baik dari tahap feasibility studies sampai tahap monitoring. Karena ilmu-ilmu geologi, ilmu geokimia, dan geofisika ini bisa mengindikasikan atau memberikan informasi hal-hal di bawah ini, seperti misalnya bisa mengindikasikan adanya aktivitas vulkanik, bagaimana litologi dari sistem panas buminya, lokasi dari zona permeable, dan lain-lain. Dan biasanya dalam pembahasan geothermal itu, subdisiplin yang harus dipahami atau harus dimiliki itu berupa hidrologi, geomorfologi, stratigrafi, struktural geologi, dan lain-lain. Peran geoscientist juga dibutuhkan dalam tahap pengembangan seperti dalam tahap drilling, karena informasi-informasi geoscience ini sangat penting untuk memberikan informasi terhadap prognosis di bawah permukaan yang berkenaan dengan stratigrafi, struktur, zona permeable, temperatur, tekanan, dan lain-lain.
Kemudian, pentingnya memahami informasi litologi, struktur itu juga bisa menentukan di mana sebenarnya adalah zona produksi panas bumi yang paling efektif. Nah, dengan menggabungkan data geologi, geokimia, dan geofisika, nantinya kita akan mendapatkan suatu model konseptual yang sifatnya 3 dimensi, dan itu bisa digunakan sebagai acuan dasar untuk menentukan titik lokasi zona produksi dan titik lokasi drilling yang paling optimal. Beberapa parameter yang penting dalam pembahasan sistem geotermal jika kita membahas energi panas bumi itu nantinya akan berkenaan dengan sumber panas, kemudian litologi dari reservoirnya, di mana zona permeablenya, apakah ada alterasi, kemudian karakter fluidanya, dan potensial yang berkaitan dengan geohazard. Kelima aspek ini ketika digabungkan dapat memberikan atau dapat membantu kita mengevaluasi prospek panas bumi yang sedang kita hadapi. Dari 3G ini kemudian disusun menjadi suatu model konseptual dan itu bisa dikembangkan seiring dan dilengkapi seiring dengan berjalannya waktu, di mana biasanya model konseptual ini menggabungkan hasil survei dari pengambilan data geologi, hasil analisis kimia dari air dan alterasinya, dan terakhir menggabungkan model dan interpretasi geofisikanya. Dari ketiga keilmuan ini nantinya kita bisa menentukan 5 aspek penting yang tadinya sudah saya sebut di awal, yaitu kita bisa menentukan sumber panas, di mana reservoirnya, caprock, migrasi fluida, dan zona permeabel untuk recharge airnya. Kita membahas pemanfaatan tidak langsung dari energi panas bumi, itu erat kaitannya dengan geothermal power plant. Power plant geothermal ini sifatnya dia custom untuk masing-masing sistem geothermal karena diharuskan untuk memfasilitasi sifat karakter panas bumi yang berbeda-beda di setiap sistemnya. Jadi nanti walaupun ada kemiripan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, akan tetapi semua itu nanti akan custom bergantung pada temperatur, tekanan, tipe fluida, dan lain-lain. Nah, jika kita melihat gambar ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya sistem panas bumi itu, sistem ekstraksi panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung itu bersifat tertutup. Karena air yang kemudian diambil dari reservoir ini kemudian akan dibawa naik ke separator, dipisahkan uap dan airnya, dan uapnya ini akan digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Air buangannya ini kemudian bisa didinginkan atau dipanaskan lagi, tetapi apabila air ini didinginkan, ini ada 2 skema, bisa dibuang ke kolam penampungan air sebelum kemudian diinjeksi lagi, atau bisa kita lakukan reinjection langsung ke bawah permukaan. Akan tetapi biasanya proses reinjection ini tidak langsung diinjeksikan ke dalam reservoir, tapi harus ke lokasi yang sekiranya bisa membantu menjaga tekanan dan temperatur reservoir. Salah satu nilai lebih dari energi panas bumi, yang pertama adalah energi panas bumi ini sifatnya ramah lingkungan, kemudian sifatnya sustainable, sifatnya indigenous atau asli, dan dia reliable. Dia ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi CO2 yang sebesar fossil fuel, dia sustainable karena tidak bergantung pada air atau matahari gitu. Jadi selama sistemnya masih hidup, masih bertahan, maka sistem panas bumi akan terus terjaga. Dia bisa digunakan langsung di tempatnya dan dia tidak bergantung pada musim. Mungkin di Indonesia tidak begitu berpengaruh ya musim, tetapi untuk negara-negara 4 musim misalnya seperti di Rusia atau di Alaska, di mana matahari itu tidak banyak muncul di musim-musim dingin, adanya energi panas bumi ini akan sangat membantu karena bisa menghasilkan listrik di musim yang rawan tidak terkena matahari. Bagian potensi panas bumi secara global. Pada tahun 2018, Indonesia sudah melewati Filipina sebagai negara kedua penghasil energi geotermal terbesar di dunia. Jika kita melihat sebaran peta ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya panas bumi itu tersebar di Amerika, di Indonesia, di Jepang, dan di Filipina, serta di New Zealand. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya energi yang besar juga di daerah Iceland, Italia, dan di daerah Kenya dan Ethiopia. Tahun 2019, Think Geoenergy melaporkan bahwa di dunia ini sudah terinstall sebesar 15.000 megawatt energi panas bumi, di mana US menjadi nomor 1 yang mensuplai energi geotermal, diikuti dengan Indonesia, Filipina, Turki, dan New Zealand.
Jika kita melihat di tabel di sebelah kanan ini, kita bisa melihat bahwa sebetulnya sebesar 21,2% cadangan panas bumi di dunia itu dimiliki oleh Indonesia. Akan tetapi di Indonesia sendiri ini belum banyak terinstall, belum banyak tereksplor, hanya sekitar sebesar 7,68 rasio instalasi dan sumber dayanya. Hal ini disebabkan karena letak potensi panas bumi di Indonesia ini yang erat kaitannya dengan vulkanik. Nah, kalau kita berbicara tentang vulkanik, energi panas bumi di daerah vulkanik itu memiliki resiko yang sangat-sangat besar. Resiko ini bukan berarti hanya di resiko kebencanaan atau resiko gagal, tetapi juga masalah prospek dari investasi dan keekonomiannya. Maka dari itu, kita sebaiknya bisa mengejar ketinggalan ini, tetapi kita harus juga memperhatikan aspek-aspek risk analysis yang dihasilkan oleh masing-masing sistem panas bumi. Berdasarkan ESDM tahun 2020 di situs OneMap, kita bisa melihat bahwa sebetulnya sebaran panas bumi ini di Indonesia itu sangat rata, hanya saja sedikit di bagian Pulau Kalimantan. Dia banyak tersebar di daerah Sumatera bagian barat dan di Jawa, diikuti Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Hal ini erat kaitannya dengan zona subduksi yang bisa ditemukan di Indonesia. Di sini juga kita bisa melihat bahwa sebaran gunung api yang ada di Indonesia itu bisa menghasilkan potensi panas bumi yang cukup besar. Kita bisa melihat nantinya bahwa belum semua lokasi sistem panas bumi yang ada di Indonesia itu sudah dieksplor atau bahkan sudah dihitung cadangannya. Untuk distribusi sumber daya panas bumi di Indonesia, kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang paling besar sudah terpasang itu ada di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Sumatera belum sebesar di Pulau Jawa, walaupun sebetulnya sumber daya di Sumatera itu lebih besar daripada di Pulau Jawa. Mengapa demikian? Nanti jika kita meninjaunya lebih jauh, di Sumatera ini memiliki sesar aktif, Sumatera yang sangat aktif, dan ini memiliki resiko yang sangat besar. Resikonya ini bisa melibatkan hazard gitu jika dieksplor dengan metode yang salah. Nah, sedangkan di Pulau Jawa dikarenakan tidak begitu aktif tektoniknya di bagian tengah-tengah Pulau Jawanya, makanya dia lebih mudah untuk dieksplor dibandingkan dengan potensi geotermal yang ada di Pulau Sumatera. Nah, untuk tahun ini dan kedepannya pemerintah sedang galak untuk menggiatkan pengembangan panas bumi di daerah Nusa Tenggara dan di Sulawesi serta Maluku. Dikarenakan di daerah Sulawesi dan Maluku ini dia bergantung penuh dengan energi fosil dan itu harganya sangat mahal. Makanya perlu dicarikan alternatif, yaitu berupa energi panas bumi untuk mensuplai listrik di kawasan tersebut. Nah, untuk di Kalimantan, kita bisa melihat bahwa lokasinya itu tidak memiliki sumber daya yang sangat tinggi. Nah, itu nanti dikaitkan erat dengan sistem panas bumi di Kalimantan itu yang biasanya bersifat konduktif dan bukan merupakan sistem dengan energi yang temperatur tinggi. Adapun ini adalah power plant atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang sudah bekerja di Indonesia sebesar kurang lebih 377 MW itu sudah terinstalasi di Gunung Salak. Dia memiliki tipe reservoir yang didominasi oleh uap. Kita bisa melihat di sini bahwa ada yang terinstalasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Lampung, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara. Kalau di Sulawesi itu yang paling terkenal adalah Lahendong. Dia sudah berproduksi sejak lama dan dia memiliki potensi yang cukup besar, yaitu sekitar 120 MW. Adapun di Nusa Tenggara yang sedang berkembang sekarang adalah Ulumpu dan Mataloko. Ini kita bisa melihat potensinya mungkin belum terlalu besar, tapi sebetulnya jika kita mengeksplor lebih lanjut, kita menghitung prospeknya lebih lanjut lagi, ini bisa bertambah angkanya sekian persen. Berdasarkan ESDM tahun 2016, sebagian besar suplai energi listrik dari panas bumi itu sebesar 1,2 giga itu ada di Pulau Jawa. Dan pemerintah sendiri sudah menentukan kira-kira sebenarnya Indonesia memiliki 12,2 gigawatt dari energi spekulatif dan energi hipotetikal. Dan itu sebenarnya merupakan energi yang overestimate. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, diharapkan sebesar 5,3 gigawatt itu akan diinstalasi di Pulau Jawa dan Bali, dan tambahan 3 gigawatt akan terinstalasi di Sumatera. Demikian pendahuluan untuk geologi geotermal atau energi panas bumi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kita bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.